Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Ada yang sudah tahu materi kita pada hari ini, anak-anak? Belum, Pak Guru. Asmaul Husna, Pak Guru. Betul sekali, Asmaul Husna. Jadi sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, alangkah lebih berkahnya kita memulai dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa Allah berkahi dan kita bisa memahami apa yang Bapak Guru sampaikan sebentar. Mungkin Najuni bisa memimpin doa di depan. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih Najuni telah memimpin doa hari ini. Dan Allah berkahi kita apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, sebelum kita memasuki materi, Bapak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Itu memahami makna Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jadi KKTP-nya ini, Pak Guru harapkan nanti setelah pembelajaran kalian bisa menulis tulisan indah atau kaligrafi dari Asmaul Husna. Nanti Bapak Guru akan bimbing kalian. Tapi untuk lebih semangatnya lagi, Bapak Guru akan melakukan ice breaking. Nanti Bapak Guru hitung 2, 3 ya, baru kita mulai ya. Bisa dilihat. Bisa dilihat di papan tulis, Bapak Guru sudah tuliskan tentang lagu belajar Pancasila. Sudah lihat semua anak-anak? Ya, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Pak Guru. Bapak Guru kasih apa ya, baru kita mulai ya. Boleh? Pak Guru. Boleh, Pak Guru. Semua anak-anak? Belajar Pancasila. 2, 3. Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, dan berdosa dan berakhlak mulia. Berbagi dengan bergotong royong mandiri. Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berbagi dengan bergotong royong mandiri. Kreatif dan benar kritis. Baik, luar biasa semangatnya anak-anak hari ini. Bapak Guru tambah semangat mengajarnya kalau begini. Jadi untuk materi kita pada hari ini adalah tentang memahami makna Asmaul Husna dan penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada yang sudah tahu apa itu Asmaul Husna, anak-anak? Nah, Wahid mungkin bisa menjelaskan makna Asmaul Husna apa? Ya Pak Guru, kalau yang saya ingat Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik, Pak Guru. Ada jawaban yang lain, anak-anak? Nama-nama yang indah. Ada lagi? Ya, semuanya benar. Nah, Wahid, Nah Fitri, semua jawaban yang benar. Jadi Asmaul Husna itu bukan cuma hanya sekumpulan kata yang indah ya, namun memiliki makna mendalam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan Asmaul Husna ini yang kita bisa dapatkan kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu bisa meningkatkan kita punya keimanan. Kemudian yang kedua, ketika kita menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memperkuat hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna bukan hanya sekumpulan kata yang indah, namun memiliki makna mendalam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat ketika kita menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama kita mendapatkan, kita bisa
meningkat keimanan yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, ketika kita menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca, merenungkan dan mengamalkan Asmaul Husna dapat memperkuat hubungan kita, hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika kita menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menjadi muslim yang lebih baik lagi. Baik anak-anak, ada yang tahu ada berapa jumlah Asmaul Husna dalam, ada yang tahu? 99 Pak Guru. Betul sekali. 9 Pak Guru. 9. Tapi hari ini Bapak Guru cuma menyampaikan 5 dari 99 itu. Yang pertama yaitu tentang Al-Malik. Al-Malik artinya yang maha memiliki. Allah Subhanahu wa taala menjadi pemilik segalanya, manusia hanyalah khalifah di muka bumi. Sementara segala sesuatu yang ada hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari Al-Malik ini adalah segala sesuatu yang kita dapatkan itu adalah semua titipan. Jadi kuncinya kita harus banyak bersyukur dan tidak boleh sombong terhadap apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mungkin diberikan harta atau apapun itu, kita tidak boleh sombong sama teman atau sama siapa. Kita dianjurkan untuk selalu bersyukur. Karena segala yang kita dapatkan itu cuma titipan saja. Kemudian yang kedua adalah Al-Aziz. Al-Aziz artinya yang maha memiliki. Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik segalanya. Manusia hanyalah khalifah di bumi. Al-Aziz adalah yang maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuatan dan keagungannya yang tidak bisa tertandingi. Jadi makna yang bisa kita dapatkan dari Al-Aziz ini adalah yang pertama kita bisa mendapatkan kepercayaan ketika kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita bisa mendapatkan ketenangan. Dan yang terakhir ketika kita bisa menerapkan makna dari Al-Aziz ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dibekali dengan keberanian. Kemudian yang ketiga yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu Al-Quddus. Al-Quddus artinya yang maha suci. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat buruk dan selalu bersih dari segala noda dan celah. Makna yang bisa kita petik dari Al-Quddus ini ketika kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama itu kita bisa menghindari yang namanya dosa. Usaha untuk menjauhkan diri dari dosa dan perbuatan buruk agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita bisa menerapkan makna Al-Quddus dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dijaga dari kesucian kita. Karena dari makna dari Al-Quddus itu artinya yang maha suci. Kemudian yang ketiga, ketika kita bisa menerapkan makna Al-Quddus dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memurnikan niat. Memurnikan niat dalam beribadah dan beramal agar tidak terkontaminasi oleh sifat-sifat buruk dan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu As-Salam. As-Salam itu artinya adalah yang maha sejahtera, yang maha memberi ketenangan. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber ketenangan dan keselamatan bagi hambanya. Jadi makna dari penerapan yang kita bisa dapatkan dari As-Salam ini adalah yang pertama yang kita bisa dapatkan yaitu ketenangan jiwa kita. Kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa.
kemudian kita bisa memperoleh kebahagiaan, dan kita bisa memperoleh kesejahteraan hidup kita, baik sejahtera di dunia maupun kita bisa sejahtera di akhirat lagi. Makanya kalau semacam kita ingin disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menerapkan makna dari assalam ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah al-mu'min. Al-mu'min artinya yang maha pemberi keamanan. Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pelindung dan pemberi keamanan bagi orang-orang yang beriman. Contoh penerapan yang bisa kita dapatkan dari makna al-mu'min ini adalah kita meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya dan kejahatan. Jadi ketika kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mungkin terapkan dari al-mu'minin, karena al-mu'min itu artinya adalah yang maha memberi keamanan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita keamanan. Mungkin sampai sini materi yang kita pelajari pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian, ada yang belum dimengerti, Bapak Guru bisa kasih kesempatan kepada kalian. Silakan anak-anak, ada yang belum dimengerti bisa dipertanyakan sama Bapak Guru. Sudah Kasih mengerti waktu. semua Pak Guru. Bagaimana anak? Sudah mengerti semua Pak Guru. Baik, kalau sudah mengerti semua. Kalau sudah mengerti semua, sebelum kita sebelum menuju ke kesimpulan, ada tugas yang ingin Bapak Guru berikan bersama kalian. Jadi Bapak Guru akan bagi 5 kelompok. Dalam hitungan 1, 2, 3, semua siswa duduk sesuai dengan kelompok yang telah Bapak Guru bagikan. Setelah itu kelompok terbentuk masing-masing diberikan sampel contoh kaligrafi Asmaul Husna beserta dengan peralatan lainnya. Kemudian setiap kelompok berkreasi, menggambar dan mewarnai kaligrafi Asmaul Husna. Jadi Bapak Guru akan bagi 5 kelompok ya. Kelompok pertama Wahid, Wahid, kelompok kedua Nafitri, kelompok ketiga Nahandayani, kelompok keempat Najuni, kelompok kelima Sahro ini. Jadi di sini masing-masing kelompok berjumlah 2 orang ya temannya. Jadi masing-masing harus aktif semua. Jadi yang Bapak Guru di sini adalah keaktifan kalian. Jadi harus bagi tugas ya, yang 1 orang menulis, yang 1 orang mewarnai. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa Pak Guru. Bisa Pak Guru. Ya, baik, Bapak Guru kasih waktu 15 menit ya. Jadi harus kerjasama ya. Bapak Guru sampaikan Ya. 1 orang yang menulis, 1 orang yang mewarnai. Jadi harus aktif sama-sama. Tidak ada yang tidak aktif. Karena Bapak Guru sini penilaiannya keaktifan dari kalian semua. Baik, silakan anak-anak. Sudah selesai kami Pak Guru. Baik. Nah, Wahid, sudah selesai? Sudah Pak Guru. Sudah selesai semua? Sudah. Ya. Baik, masing-masing kelompok maju ke depan. Perlihatkan hasil karyanya masing-masing. Bisa di maju depan perwakilan masing-masing kelompok. Baik, terima kasih. Ternyata kalian telah program yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian Bapak Guru ingin kalian duduk manis kembali ya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan sebentar kita akan tempel tulisan kalian di dinding kita sini. Jadi demikian pelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita simpulkan pelajaran kita hari ini ya, anak-anak. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu mempelajari Asmaul Husna merupakan proses untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga dengan memahami dan mengamalkan Asmaul Husna kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Kemudian makna yang bisa kita dapatkan dari Asmaul Husna itu adalah pertama meningkatkan keimanan, yang kedua memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga melepaskan rasa takut, dan yang terakhir kita bisa memperoleh ketenangan ketika kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian pelajaran dari Bapak Guru pada hari ini. Bapak Guru ingin tanya kepada anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan Pak Guru. Menyenangkan itu. Baik, saya kira pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan. Nanti kita sambung di pekan depan dengan tema yang berbeda, yaitu tema kita di minggu pekan berikutnya adalah indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita sama-sama menutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.